Selamat malam, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Jufrianto, Novi, Nilam, Hasril, Heru, Wiwin, dan Umi. Baik, kami akan mempresentasikan tentang membentuk positioning merek yang terdiri dari segmentation, targeting, positioning, yang dimana itu adalah untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi positioning. Positioning adalah tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehingga menempati posisi yang khas di dalam benak pelanggan sasarannya. Tujuan positioning adalah menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan potensi manfaat perusahaan. Lalu kemudian di sini ada contoh-contoh proposisi nilai yang dimana di tabel ini terdapat tulisan perusahaan dan produk, pelanggan sasaran, manfaat, harga, dan proposisi. Lalu di sini ada kerangka referensi kompetitif, yaitu satu titik awal dalam mendefinisikan kerangka referensi yang kompetitif untuk suatu positioning merek adalah menentukan keanggotaan kategori. Lalu kemudian ada di titik perbedaan atau point of difference, atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya pada merek pesaing. Lalu ada titik paritas, asosiasi-asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Jenis asosiasi ini mempunyai dua bentuk dasar, yaitu titik paritas kategori dan titik paritas kompetitif. Contoh peluncuran Bir Miller Lite. Kemudian agar penawaran dapat mencapai titik paritas pada atribut atau manfaat tertentu, harus ada cukup banyak konsumen yang meyakini bahwa merek itu cukup baik pada dimensi itu. Ini termasuk kepada perbandingan titik paritas dan titik perbedaan. Lalu untuk ada 3 cara utama mewujudkan keanggotaan merek. Nomor 1 adalah mengumumkan manfaat kategori, kedua membandingkan dengan contoh, ketiga bergantung pada penggambar produk. Kriteria desirability yaitu relevansi perbedaan per percaya. Kriteria deliverability yaitu kelayakan, kemampuan komunikasi, dan kemampuan bertahan. Lalu di sini ada salah satu kesulitan umum dalam menciptakan positioning merek yang kuat dan kompetitif. Lalu dan ada contoh-contohnya, atribut dan manfaat yang berkorelasi negatif. Dimensi yang dapat digunakan perusahaan untuk mendiferensiasikan penawaran pasarnya yaitu diferensiasi personel, diferensiasi saluran, diferensiasi citra atau image. Lalu ada strategi pemasaran sesuai siklus hidup produk. Produk mempunyai usia yang terbatas dan penjualan produk melalui tahap-tahap berbeda, lalu laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus, lalu produk memerlukan strategi. Dan yang selanjutnya adalah terdapat 4 tahap siklus hidup, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, penurunan. Terdapat 3 kategori khusus siklus hidup produk: gaya, mode, dan fad. Lalu di sini ada tabel bukti konsep siklus hidup produk. Ada pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, penurunan. Kemudian bukti konsep siklus hidup produk. Ada pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, penurunan. Lalu untuk menghadapi persaingan, perusahaan-perusahaan yang jelek mengabaikan pesaing, perusahaan rata-rata akan meniru pesaing. Perusahaan